negara ini hamba akan mengurusnya untuk Anda. Akhirnya hari ini tiba juga, aku oh bukan, aku akan segera menjadi kaisar wanita pertama di negara Dayan ini. Yang mulia, gawat. Raja Shang dengan dalih membersihkan penghasut, menerobos masuk membawa pasukannya. Tidak, itu tidak mungkin. Ini di mana? Bukankah aku sedang berbaring di rumah? Yang mulia, silakan beristirahat dengan tenang. Aku menyeberang waktu dan menjadi seorang permaisuri jahat yang membunuh raja untuk merebut takhta. Kaulah permaisuri iblis, Suji. Jika kukatakan aku bukan, apa kalian akan percaya? Bukan, bunuh dia. Tunggu sebentar. Aku adalah permaisuri itu. Maka, hancurkan tubuhnya sampai berkeping-keping. Apa? Apa? Kenapa kamu ini curang sekali? Ibu Suri tiba. Suji belum boleh dibunuh. Kenapa? Dia mengandung satu-satunya keturunan Baginda. Meskipun harus dibunuh, tunggu sampai dia melahirkan anaknya dulu baru bicara. Hamil? Tidak hamil. Hamil. Kalau begitu, Ratu, Anda harus menjaga janin mulia ini dengan baik. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Tentu saja, sudah pasti. Suji, jangan kira aku membantumu. Jika bukan karena takut kerajaan ini jatuh ke tangan Raja Shang, aku sudah membuatmu hancur berkeping-keping. Menurut ingatan yang dimiliki oleh tubuh ini, Raja Shang memiliki kekuatan militer yang besar di wilayah kekuasaannya dan selalu diwaspadai oleh Kaisar dan Ibu Suri. Sekarang Kaisar sudah meninggal. Jika Raja Shang naik takhta dengan alasan memulihkan ketertiban, itu akan sah. Pantas saja Ibu Suri begitu panik. Masalah kehamilan palsu ini tidak boleh diketahui oleh Raja Shang. Kamu harus segera hamil. Di mana aku bisa mendapatkan anak sekarang? Aku akan membantumu. Apa ini? Pilih salah satu. Malam ini harus segera menuntaskan ritual malam pertama. Hanya ini? Ganti yang lain? Apa kau pikir kau masih punya pilihan? Jika aku tidak melindungimu, kau hanya akan memiliki satu jalan, yaitu kematian. Tidak peduli, aku akan ambil risiko. Kalau begitu,
Ya sudah, pilih dia saja. Apa yang kau berikan padaku? Nyonya jangan khawatir. Ini hanyalah obat mujarab yang dapat memastikan Anda bisa menyelesaikan malam pertama dengan lancar. Kau bilang Ibu Suri mencarikan pria untuk menemani permaisuri tidur? Itu adalah berita yang disebarkan oleh mata-mata di istana. Aku sudah merasa ada yang aneh dengan kehamilan permaisuri ini. Ternyata ada konspirasi tersembunyi di baliknya. Sepertinya malam ini akan ada pertunjukan yang sangat menarik. Tunggu, Apakah Nyonya punya perintah lain? apa kau mau mencoba sesuatu yang lebih menantang? Yang mulia. Ada penyusup yang masuk ke istana. Siapa yang berani mengganggu Yang Mulia saat menangkap penyusup? Bunuh mereka tanpa ampun. Menggairahkan kan? Aku tidak ingin bermain sandiwara pura-pura hamil itu. Bicara. Kenapa kau ada di kamar permaisuri? Ampuni hamba, Yang Mulia Raja Muda. Hamba sudah lama hamba mendambakan permaisuri dan sempat hilang akal sehingga hamba berani masuk ke dalam kamar permaisuri. Hamba tidak akan berani melakukannya lagi. Ampuni hamba, Yang Mulia Raja Muda. Ampuni hamba, Yang Mulia Raja Muda. Apakah ini benar? Aku beri kau kesempatan terakhir. Hamba benar-benar tidak berbohong. Benar-benar anjing yang dipelihara oleh Ibu Suri. Mulutmu benar-benar sangat keras kepala. Yang Mulia Raja Muda, bagaimana jika kita tangkap permaisuri dan segera minta tabib memeriksanya? Setelah mendiang kaisar meninggal, harus ada pewaris takhta sebelum jasad masuk ke mausoleum kekaisaran. Pada upacara pengangkatan pewaris takhta sebulan dari sekarang, saat itu kita akan Baru berjalan beberapa langkah, kenapa masih terasa panas sekali ya? Apa yang kau berikan padaku? Nyonya jangan khawatir. Ini hanyalah obat mujarab yang menjamin agar Anda dapat menyelesaikan ritual pernikahan dengan lancar. Mungkinkah dia memberiku obat perangsang? Yang Mulia, sakit kepala Anda kambuh lagi. Komandan, bisakah kita meninggalkan Yang Mulia sendirian? Bagaimana kalau kau saja yang mengikutinya? Coba saja lihat apakah Yang Mulia akan membunuhmu?
Tidak kusangka di tengah malam begini masih ada seorang pria di istana kekaisaran. Postur tubuhnya lumayan bagus juga. Periksa di sana. Pangeran, 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 pangeran. Pangeran, pangeran, pangeran. Pangeran, mengapa Anda ada di sini? Sialan. Saya, pangeran, berani-beraninya diperlakukan. Saya tidak peduli bagaimana cara Anda melakukannya. Temukan pemilik liontin giok itu untuk saya. Baik, Saya ingat tempat ini sudah lama tidak diperbaiki, ada bagian yang roboh. Jika memanjat pohon ini, pastinya saya bisa keluar dari istana. Apakah sudah diperbaiki? Suji. Kamu sangat berani. Sungguh berani-beraninya kau melarikan diri. Saya tidak lari. Apa kau pikir saya sebodoh itu? Bawa dia kembali, kunci dia dengan ketat sekali. Baik. Lepaskan saya. Pengawal Li sudah dibunuh oleh Raja Shang. Apakah saya perlu mencari pengawal lain yang berbadan kuat? Tidak perlu. Raja Shang pasti mendengar sesuatu, itulah mengapa dia datang tiba-tiba malam ini. Jika kita bertindak sekarang, sama saja dengan memberikan kartu as kepadanya. Lalu bagaimana dengan masalah kehamilan itu? Pura-pura saja dulu sekarang, tunggu sampai saat melahirkan, baru kita cari seorang bayi laki-laki untuk diganti. Apakah kapasnya tidak terlalu banyak diselipkan? Perut mana yang sebesar itu? Hari ini adalah upacara pengangkatan pewaris. Yang mulia sebaiknya menjaga mulut Anda. Jika sampai ketahuan, Anda tahu sendiri apa akibatnya. Tenang saja, bukankah hanya pura-pura hamil? Sangat mudah. Raja Shang. Apa yang ratu? Bilang sederhana tadi. Gawat, jangan-jangan dia dengar? Tidak kok. Tadi aku bilang acaranya bukannya akan segera dimulai. Kalau tidak buru-buru pergi nanti terlambat. Benarkah? Padahal Raja jelas-jelas mendengar sesuatu yang berhubungan dengan kehamilan. Baginda Raja, Anda salah dengar. Ternyata ada rahasia. Titah Ibu Suri. Setelah Paduka mangkat, negara tidak boleh tanpa penguasa, maka hari ini menetapkan janin di kandungan ratu sebagai putra mahkota. Sebelum putra mahkota lahir, urusan pemerintahan akan diurus sementara oleh Ibu Suri. Titah ini harus dilaksanakan. Semua pejabat bangkitlah. Terima kasih, Ibu Suri. Yang mulia Ibu Suri, saat ini kita masih belum tahu. Apakah calon pewaris di kandungan ratu itu laki-laki atau perempuan? Bagaimana bisa begitu saja menetapkan pewaris? Entah laki-laki atau perempuan, itu adalah satu-satunya keturunan yang ditinggalkan Paduka. Apa Tuan Li punya calon yang lebih baik? Yang mulia Raja Shang, beliau adalah adik bungsu mendiang raja, dan juga berjasa besar dalam menstabilkan negara. Hamba pikir dia lebih cocok. Kalau Raja Shang, bagaimana denganmu? Hamba pikir menetapkan pewaris di kandungan ratu sebagai putra mahkota memang lebih tepat. Karena tidak ada keberatan, kalau begitu, Mama Ratu, ada apa ini? Mengapa kursi yang bagus ini bisa roboh? Jawab,
Yang mulia, kaki kursi ini entah dipotong oleh siapa sebelumnya, sehingga tidak kuat menahan beban. Sampah. Mengapa tidak diperiksa baik-baik sebelumnya? Ini salah hamba. Saya lihat Anda terjatuh cukup keras. Sebaiknya segera panggil tabib istana untuk memeriksa. Jika tabib istana memeriksaku, kebohongan tentang kehamilan palsuku akan terbongkar. Aku tidak perlu memanggil tabib istana. Hanya sedikit nyeri saja, tidak memengaruhi janin. Benarkah janin di kandungan Anda adalah satu-satunya keturunan yang mulia saat ini? Tidak boleh ada sedikit pun kehilangan. Menurut saya, lebih baik panggil tabib istana untuk melihat. Itu lebih aman. Benar, benar. Calon pewaris takhta itu sungguh penting. Jangan sampai terjadi sesuatu. Mama Li, pergi ke institusi Taibing sekarang. Panggil tabib Hu kemari. Baik, Saya tiba-tiba teringat pejabat Kementerian Keuangan ini, Zhang Qing, Tuan Zhang, sangat mahir dalam pengobatan dan sastra. Sebelum menjadi pejabat, beliau dijuluki tabib dewa oleh penduduk setempat. Bagaimana jika kita minta Tuan Zhang untuk memeriksa Anda terlebih dahulu? Ini kurang pantas. Hamba hanyalah pejabat luar. Tuan Zhang, jangan ragu. Tidak ada hal lain yang lebih penting daripada calon pewaris takhta. Mama Suri, menurut Anda bagaimana? Permaisuri Niang-Niang, kalau begitu hamba akan lancang. Mohon Permaisuri Niang-Niang ulurkan tangan agar hamba bisa memeriksa nadi Anda. Sungguh tidak perlu. Tidak perlu. Permaisuri begitu menolak diperiksa. Mungkinkah takut ada sesuatu yang terbongkar? Atau jangan-jangan Niang-Niang sama sekali belum hamil? Apa maksud Raja Shang? Apa kau kira Ibu Suri yang membohongimu? Hamba tentu tidak berani meragukan Ibu Suri. Hanya saja hamba tak dapat meniadakan kecurigaan bahwa Permaisuri telah membohongi Ibu Suri. Mungkinkah seperti yang dikatakan Raja Shang, Permaisuri sama sekali tidak hamil? Jika Permaisuri memang hamil, lalu mengapa ia menolak Tuan Zhang untuk memeriksa nadinya? Saya rasa hampir pasti ia menyembunyikan sesuatu. Aku tidak. Kalau begitu biarkan Tuan Zhang memeriksanya dengan baik. Raja Shang, kau sungguh lancang. Habis. Kali ini aku tamat. Tuan Zhang, bagaimana? Ini adalah denyut nadi kehamilan. Denyut nadi ratu memang menunjukkan kehamilan. Janin di perut ratu baik-baik saja. Biarkan saya meresepkan beberapa obat penenang kandungan. Setelah sedikit perawatan, semua akan baik saja. Aku benar-benar hamil. Mungkinkah itu terjadi pada saat itu? Apa kau yakin diagnosismu tidak salah? Denyut nadi ratu kuat dan lancar. Tidak ada masalah serius. Raja Shang, kau yang meminta Tuan Zhang mendiagnosis ratu. Dan sekarang kau juga yang mempertanyakannya. Kenapa? Apa kau sangat ingin pangeran di perut ratu bermasalah? Saya hanya takut jika ada kesalahan diagnosis. Dan jika itu meninggalkan masalah tersembunyi, itu kurang baik. Karena tiada keberatan, maka saya umumkan. Keturunan kekaisaran dalam kandungan Ratu Suji diangkat menjadi putra mahkota. Sampai ratu melahirkan, saya akan bertindak sebagai wali untuk urusan pemerintahan. Hidup yang mulia janda permaisuri beribu-ribu tahun. Bangunlah, Terima kasih yang mulia. Mama Li, bawa ratu untuk beristirahat. Nyaris saja, hampir saja gagal total. Benda apa ini? Apa ini?
Ini adalah sabuk pinggang yang disiapkan Mamali untukku, untuk menghangatkan rahim. Tapi kenapa aku melihat perut? Yang mulia sepertinya menyusut. Begitukah? Coba aku pikirkan. Sebelum Baginda mangkat, beliau sudah terbaring di tempat tidur selama lebih dari sebulan penuh. Kehamilan yang mulia ini seharusnya terjadi sebelum itu. Jika dihitung, seharusnya sudah 3 bulan kan? Tuan Zhang, apakah perut hamil 3 bulan seharusnya sekecil ini? Ini Raja Shang, sebenarnya apa yang ingin kau katakan? Apa Ibu Suri masih belum mengerti? Anak di perut yang mulia bukanlah keturunan Baginda, melainkan anak di luar nikah yang dikandung dari perselingkuhan dengan pria lain. apa? Ini sungguh memalukan. Aku, Tidak mengakuinya pun tidak masalah yang mulia. Divisi Shangxing memiliki ratusan jenis hukuman. Pasti ada satu cara hukuman yang bisa membuat yang mulia buka suara. Ayo, tangkap dia. Paduka, Siapa yang berani? Apa yang tidak berani aku lakukan? benar anak yang kukandung, memang bukan anak Baginda. Suji, Ini anakmu, Raja Shang. Omong kosong apa ini? Siapa yang bilang aku mengada-ada? Anda bisa meragukan saya? Apa saya tidak boleh meragukan Anda? Betapa besar kasih sayang Baginda kepada saya, Anda sekalian, tentu sudah dengar sedikit bukan? Meskipun ada ribuan selir di istana, Baginda hanya mencintai saya seorang, meskipun kaisar sedang sakit, tapi itu tidak berarti dia tidak bisa punya anak. Jadi, janin kekaisaran ini, saya kandung saat melayani kaisar. Maka wajar saja jika baru 1 bulan. Laki-laki yang sakit memang tidak memengaruhi kesuburan, asalkan energi vitalnya tidak rusak. Saya benar-benar tidak menyangka Raja Shang akan mencurigai saya. Karena kalian semua tidak mempercayai saya, maka saya hanya bisa membawa janin kekaisaran saya untuk mencari Baginda guna membuktikan kebenarannya. Raja Shang, sekarang Anda puas kan? Jika terjadi sesuatu pada janin kekaisaran ini, saya akan meminta pertanggungjawaban hanya kepada Anda. Mungkinkah Ratu benar-benar difitnah? Kenapa kalian masih diam saja? Cepat bawa Ratu untuk diperiksa. Ratu, Tunggu. Apalagi yang ingin Raja Shang lakukan? Tentu saja membawa permaisuri untuk menemui tabib istana. Aku tidak ingin dituduh membunuh kakak ipar permaisuriku. Bodoh, cepat ikuti dia. baik yang mulia. Permaisuri ini ternyata lebih pintar dari yang kuduga. Terlihat seperti memulai dengan cepat, tapi sebenarnya dia sengaja mencari pilar yang tersembunyi dari pandangan para menteri untuk membenturkan diri. Sebelum membenturkan diri ke pilar, dia tidak lupa menahan dahinya dengan tangan. Ibu Suri itu licik dan kejam. Dia sungguh tidak pantas kau korbankan diri sedemikian rupa. Lebih baik bekerja sama denganku. Bicara seolah-olah kau hebat. Apa katamu?
Siapa yang lebih kejam, aku atau Ibu Suri? Permaisuri akan segera tahu sendiri kenyataannya di kemudian hari. Kau jelas sengaja brengsek gitu. Istriku, beristirahatlah dengan baik. Hamba akan pergi dulu. Sakit jiwa ya. Kau bilang, Raja Shang tahu Suji hanya berpura-pura pingsan. Bukan hanya tidak marah, malah mereka berdua terlihat sangat akrab. Benar. Hamba melihat mereka saat itu hampir saja berciuman. Hamba curiga, ratu ini mungkin sudah bersekongkol dengan Raja Shang sejak lama. Suji adalah halangan terbesar bagi Raja Shang untuk naik takhta. Bagaimana mungkin mereka berdua? Apa kau salah lihat? Apakah permaisuri lupa? Suji ini bertekad untuk melarikan diri dari istana, dan sejak awal dia bukan berada di pihak Anda. Mungkin saja Raja Shang menjanjikannya sesuatu. Apa yang kau katakan ada benarnya. Penentuan pewaris takhta sudah berakhir sekarang. Bukankah raja sebelumnya akan segera dimakamkan? Aku tadinya berencana menggunakan kesempatan pemakaman itu untuk menyingkirkan Raja Shang. Jika Suji itu punya niat jahat, maka aku tidak keberatan menyingkirkannya juga. Mata-mata istana mengabarkan, Yang Mulia meninggal mendadak. Raja Shang dan Ibu Suri sedang berebut soal penunjukan putra mahkota dan perdebatan sengit di antara mereka. Semua berjalan sesuai prediksi Nona Shu. Hamba hanya perlu tinggal di perbatasan ini dan melihat pertarungan sengit mereka saja. Aku ini adalah wanita terpilih yang datang dengan menembus buku ini. Tentu saja isi dari buku ini sudah berada di genggamanku. Nona Shu tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Sejauh yang aku tahu, setelah pertempuran yang terjadi ini, konflik antara Raja Shang dan Ibu Suri akan semakin meruncing. Langkah selanjutnya, Ibu Suri akan memasang bahan peledak di sana, di makam kerajaan. Dan Raja Shang akan kehilangan banyak kekuatan akibatnya. Benarkah? Begitu Raja Shang melemah, Anda bisa memimpin pasukan ke ibu kota, lalu masuk ke istana dengan gagah berani, menggantikan posisi Raja Shang. Mengenai Ibu Suri, selama Anda menguasai bukti bahwa dia meledakkan balai duka, apakah pangeran masih saja khawatir tidak bisa mengendalikannya? Tapi aku hanyalah raja non-kerabat. Meskipun aku berhasil masuk ke ibu kota, aku tidak bisa mewarisi takhta. Pangeran, apa Anda lupa? Permaisuri Suji sekarang sedang mengandung keturunan kekaisaran. Menurut pangeran, memerintah semua bangsawan dengan mengendalikan kaisar muda, bukankah itu ide yang bagus? Ada belalang yang diburu oleh burung, dan ada elang yang mengintai di belakang. Apa yang harus pangeran lakukan sekarang? Hanyalah menunggu saat yang tepat saja. Rui Wang adalah putra terpilih dalam buku ini. Dan dialah yang pada akhirnya akan naik takhta sebagai kaisar. Yang disebut Raja Shang dan Ibu Suri. Hanyalah batu pijakannya saja.
Paduka, sekarang permaisuri sedang hamil. Menurut Paduka, haruskah kita mencari kesempatan untuk menyingkirkan anak itu? Nanti dulu. Saat ini ada banyak mata yang mengawasi saya di dalam maupun luar istana. Begitu saya melakukan gerakan, pasti akan dicurigai orang lain. Omong-omong, apakah ada kabar tentang orang yang saya minta Anda selidiki? Ya, sudah saya selidiki. Namun, hamba sudah menyelidikinya dengan sangat jelas. Liontin giok itu adalah giok emas yang dipersembahkan oleh Persia bertahun-tahun yang lalu. Yang bisa memiliki liontin giok ini hanya mungkin anggota keluarga kekaisaran. Oh, Menurut pendapat Paduka, mungkinkah putri ke-9? Putri ke-9 dan saya adalah saudara kandung. Bagaimana bisa Anda berbicara sembarangan seperti itu? Maafkan hamba, Paduka. Hamba hanya berpikir, saat ini di antara semua kerabat kekaisaran, hanya tersisa satu wanita, yaitu putri ke-9. Kemungkinannya dialah yang paling besar. Oh, saya tahu. Paduka, jangan lupa, di antara keluarga kekaisaran yang ada, selain putri ke-9 yang memiliki hubungan darah dengan Paduka, ada satu wanita lain yang sama sekali tidak memiliki hubungan darah dengan Paduka. Mungkinkah? Bukankah Ibu Suri tidak punya hubungan darah dengan Anda? Kau masih berani sebut Ibu Suri. Kaulah yang Ibu Suri. Kaulah yang punya skandal dengan Ibu Suri. Cukup Ibu Suri? sudah, Ibu Suri. Kau memaksaku untuk bertindak. Pangeran, Anda mau pergi kemana? Aku akan pergi ke istana kekaisaran. Jika kau tidak bisa menyelidikinya, maka aku sendiri yang akan menyelidikinya. Pangeran, tunggu aku. Ini sudah menyalin seharian, lalu berapa banyak lagi yang harus aku salin? Nyonya Ibu Suri berkata, sebelum mendiang kaisar dimakamkan, Nyonya harus menyalin 100 kali kitab suci untuk menebus segala dosa kepada mendiang kaisar. Apa? 100 kali? Itu, aku akan menyalinnya. Aku akan menyalinnya sekarang. Tidak bisa, jika aku benar-benar harus menyalin 100 kali, aku bisa mati kelelahan. Aku harus memikirkan cara. Dapat, jika aku berpura-pura jatuh saat mengambil kitab suci, bukankah aku bisa minta izin dan beristirahat? Dayang, aku akan mengganti kitab suci yang kusebut. Astaga. Taizenren, bukankah ini barang zaman modern? Bagaimana bisa ada di zaman kuno? Mungkinkah selain diriku, ada penjelajah waktu lain? Ratu, berapa lama lagi Anda akan memegang buku suci itu? Nyonya, boleh saya tanya tempat ini? Biasanya siapa saja yang datang ke sini? Tentu saja para pangeran dan putri. Jika mereka melakukan kesalahan, mereka akan dihukum oleh Ibu Suri untuk menyalin kitab suci di sini untuk merenungi diri. Pangeran? Putri? Suji, aku kesulitan menemukanmu. Putri, apa yang sedang Anda lakukan? Suji, kau telah membunuh Erge. Ibunda Ratu mungkin tidak akan menghukummu, tapi aku tidak akan melepaskanmu. Putri ke-9 adalah adik kandung kaisar terdahulu. Melihat situasi ini, dia ingin membalas dendam untuk kaisar terdahulu. Putri, jangan gegabah. Suji sedang mengandung pewaris. Anda tidak boleh menyentuhnya. Hari ini tidak ada yang boleh menghalangiku. Aku harus membuat Suji membayar nyawanya dengan nyawa. Tangkap dia. Dasar kalian tidak berguna. Kalian tak bisa menahan satu orang pun. Pergi kau ke neraka. Suji, kau sudah gila? Beraninya kau memukulku yang adalah seorang putri? Kau memukulku, mengapa demikian?
Kau memukulku. Mengapa demikian? Aku, sang ratu, memukulmu yang hanya seorang putri. Apa aku harus mencari tanggal baik dulu? Lagi pula, putri ke-9, kau berniat mencelakai anakku. Ini namanya pembelaan diri yang wajar. Omong kosong pewaris kekaisaran murahan macam apa itu? Siapa yang tahu anak dari pria? Liar mana yang kau kandung? Beraninya mengaku itu anak kakak kaisarku. Tutup mulutmu. Ibu Suri sudah menetapkan di depan semua pejabat bahwa anak di perutku adalah pewaris kekaisaran. Kau terus memanggilnya anak haram? Apa maksudmu? Apa kau meragukan Ibu Suri? Aku tidak bilang begitu. Kalau begitu, cepat minggir. Dengan statusku sekarang, sekalipun aku membunuhmu, apa yang bisa Ibu Suri lakukan padaku? Orang ini sebodoh ini, melihatnya juga tidak tampak seperti pelintas waktu. Kalau begitu, yang menggambar Tai Zenren pasti orang lain. Akan kubunuh kau. Ciu Mei, sudah melewati usia dewasa. Kenapa kelakuanmu masih ceroboh begini? Kakak keempat, Paduka Ratu, apakah Anda terluka? Tidak, tidak. Ciu Mei, minta maaf kepada Ratu. kakak keempat, apa yang kamu katakan? Kamu menyuruhku meminta maaf kepada wanita ini? Kamu lupa apa yang telah dia lakukan? Memang kamu yang salah duluan. Aku hitung sampai 3. Jika kamu tidak minta maaf, aku akan mengirimmu ke divisi sensing agar kamu belajar tata krama. Selesai. Kepalaku terasa sangat gatal. Sebentar lagi akan tumbuh otak. Apakah ini masih Raja Shang yang sebelumnya mati-matian ingin melenyapkanku? Begini saja, tidak perlu minta maaf juga tidak apa-apa kok. Asal putri ke-9 setelah ini tidak menggangguku lagi. 3, 2, Maaf, apa kamu belum makan? maaf. Awas kamu. Aku akan kembali dan memberitahu Ibu Suri. Biarkan Ibu Suri yang mengurusmu. Keterlaluan. Keduanya sekarang bahkan tidak repot-repot berpura-pura. Mereka berani bersekongkol secara terbuka. Niang, mohon maafkan hamba. Bangun. Niang, hamba rasa kita tidak bisa menahannya lagi. Jika Suji benar-benar bersekongkol dengan Raja Shang, jika kita tidak menyingkirkannya sekarang, pasti akan menjadi masalah besar di masa depan. Selain itu, Rui Wang di perbatasan juga mengincar dengan penuh ketamakan. Semua kekuatan ini dapat memengaruhi Niang dalam memegang penuh kendali atas pemerintahan istana. Kau benar. Kita harus bertindak cepat. Kita harus memikirkan cara yang matang. Dan kita harus berhasil dalam satu kali serangan saja. Mama Li, apakah kau punya ide? Niang, pada hari pemakaman sang kaisar terdahulu, Raja Shang dan Suji pasti akan ikut serta. Kita bisa mengatur rencana di sana. Itu adalah kesempatan. Namun kita harus memastikan tidak ada satupun kesalahan. Jika Raja Shang tidak dilenyapkan, maka pihak Rui Wang juga harus lebih diwaspadai. Aku tidak akan membiarkan kedua penghalang ini merusak rencanaku. Niang, janganlah khawatir. Hamba pasti akan mengatur segalanya dengan amat saksama. Dan sama sekali tidak akan ada kegagalan. Pada saat itu, dunia ini akan berada dalam genggaman Niang sepenuhnya. Bagus. Serahkan urusan ini padamu. Ingat, kau harus bertindak hati-hati. Dan jangan sampai ada yang mencurigai apapun. Niang, janganlah khawatir. Hamba mengerti dan tidak akan mengecewakan kepercayaan Niang. Jarang sekali Ibu Suri mengizinkanku keluar dari istana. Ini kesempatan bagus bagiku untuk melarikan diri. Berhenti. Ada apa ini? Aku mau buang air.
Aku ingin ke toilet. Ya ampun, Permaisuri Niang-Niang. Tempat ini hanya beberapa kilometer dari stasiun pos. Bagaimana kalau menahannya sebentar saja? Tidak bisa, aku kebelet. Fu Feng, Baik, istirahat di tempat. ikut aku. Niang-niang, sudah selesai? Aduh, kalian di sini? Aku ini tidak bisa mengeluarkannya. Sembelit. Belum selesai juga Permaisuri Niang-niang? Gawat, Permaisuri menghilang. Bagus sekali. Akhirnya aku bisa meninggalkan istana, tempat terkutuk ini. Apakah semuanya sudah diatur? Sesuai perintah Ibu Suri, kami sudah memasang bahan peledak di ruang bawah tanah. Begitu Raja Shang dan rombongannya tiba, mereka pasti akan lenyap tanpa bekas. Siapa di sana? Hai, Mama Li, kebetulan sekali. Permaisuri. Kenapa Anda bisa ada di sini? Aku sedang berjalan-jalan, hutan ini terlalu luas, aku jadi tersesat. Lalu yang mulia tadi, apakah ada mendengar sesuatu? Ini anginnya begitu kencang, apa yang bisa ku dengar? Tidak dengar apa-apa. Benarkah? Tunggu. Mama Li, apa maksud semua ini? Aku sedang mengandung calon pewaris kekaisaran. Anda tidak boleh begini. Pewaris tahta? Jangan-jangan yang mulia menganggap anak haram ini benar-benar pewaris kekaisaran ya? Kau sebentar lagi akan mati. Aku tidak takut memberitahumu. Begitu Raja Shang mati, kekhawatiran Ibu Suri akan hilang sepenuhnya. Beliau bisa mengadopsi pangeran manapun dari kuil leluhur. Kalian ini sungguh tidak tahu berterima kasih. Apa maksudnya mengkhianati? Permaisuri Niang-niang, bukankah Anda sudah lama menjalin hubungan dengan Raja Shang? Masa sekarang masih saja mau berpura-pura? Raja Shang. Jangan biarkan dia kabur. Kejar. Ibu Suri, hamba akan pergi duluan. Jumei, cepat minta maaf pada Permaisuri. Aku mengerti sekarang. Sebelumnya Raja Shang, semua tindakan aneh itu hanya untuk memecah belah hubunganku dengan Ibu Suri. Hanya saja aku sungguh tidak menyangka Ibu Suri berbalik badan lebih cepat dari yang aku kira. Masa aku benar-benar akan mati di sini? Dia makasih. Jangan bunuh aku. Hampir saja lupa. Sekarang aku adalah duri dalam daging bagi Raja Shang. Dia pasti sangat ingin mencari kesempatan untuk menyingkirkanku. Aku tahu rencana Ibu Suri. Rencana apa? Ibu Suri Agung dia tidak bisa. Aku harus selesaikan rencana ini. Raja Shang tetap akan membunuhku. Bagaimana kondisi Permaisuri? Tabib bilang ada tanda-tanda keguguran.
Itu sebabnya dia tidak sadarkan diri. Baik. Setelah dia sadar, tanyakan rencana Ibu Suri, lalu bunuh dia. Siap. Astaga, Raja Shang ini memang benar-benar kejam dan tak berperasaan. Tidak bisa. Aku harus mencari cara, keselamatan nyawa lebih penting. Mengeliminasi putri ke-9 di dalam keluarga kekaisaran, hanya tersisa Raja Shang dan Rui Wang. Aduh, tidak peduli lagi, aku akan memberanikan diri. How are you? Apa? Kabar? Anda? Saya baik-baik saja, terima kasih. Bagaimana dengan Anda? Anggur giok istana? 180 per gelas. Bagaimana rasa anggur ini? Dengarkan saya akan membual. Lima tahun. Genap 5 tahun, akhirnya saya bertemu dengan penjelajah waktu lainnya. Apa kau tahu bagaimana saya menjalani 5 tahun ini? Anda baik-baik saja? Halo. Terima kasih. Terima kasih banyak. Halo. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak. Mengapa kau memukulku? Mau makan hotpot? Apakah ini akan menjadi gulai? Panci besi suji? Apa yang kamu bicarakan? Ini adalah spesifikasi penyambutan tamu tertinggi di Istana Shangwang. Panci, api, besar. Intinya adalah porsi kenyang. Kalau begitu, masak saja. Aku lapar. Masih saja mau makan? Jadi, Nes HR sudah tayang? Sudah dong. Prasangka di hati manusia adalah gunung yang besar. Shen Gongbao ternyata orang baik. Dasar pembocor plot, mati kau. Mati kau. Aku sangat kesal. Begitu bersemangat sekali. Sudahlah, toh aku juga tidak bisa menontonnya. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu bisa bertransmigrasi ke sini? Aku sedang duduk di kapal pesiar mewah pribadi. Nomor 4 milik keluargaku, minum Lafite 82, makan steak Kobe, berlayar di lautan yang tak berujung. Ia mengambang, lalu aku pun bertransmigrasi. Jadi, kamu sudah bertransmigrasi. Mengapa masih harus meneruskan sikap Raja Shang yang kejam itu? Tidakkah kamu bisa mengubah nasib ini? Adik, kamu tidak mengerti? Di tempat seperti istana yang penuh intrik dan persaingan ini, bukankah aku harus punya cara yang tegas dan kuat? Betul kan? Kalau tidak, aku pasti sudah dihancurkan oleh Ibu Suri. Untungnya, aku, sang raja, tampan, cerdas, dan bijaksana, baru bisa mengendalikan situasi ini. Masih saja sok. Hei, kalau kamu, bagaimana kamu bisa sampai ke sini? Itu pertanyaan yang sulit ku jawab. Pikiranku langsung gelap dan pusing, lalu aku tidak tahu apa-apa lagi. Mungkin aku meninggal mendadak, atau mungkin ketiduran sampai mati. Minum. Kau baru saja membicarakan tentang kematian, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Ibu Suri menanam dinamit, dia benar-benar ingin meledakkan kita berdua sampai mati. Apa?
Jangan panik. Duduk, 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 duduk. Ini masalah kecil. Aku sudah membaca bukunya. Jadi kita hanya perlu menemukan Mamali. Lalu kita interogasi dia tentang hal ini. Dan semuanya tentu saja akan baik-baik saja. Tenang saja. Ada aku di sini. Kita pasti tidak akan mati. Pangeran. Pangeran, ada apa dengan Anda? Saya tiba-tiba merasa sangat lelah. Dokter, bagaimana hasilnya? Dokter, bagaimana keadaannya? Pangeran. Pangeran bagaimana? Cepat katakan. Pangeran, nadi ini mirip dengan permaisuri Niang-Niang. Ternyata seperti keguguran. Kau tabib bodoh, apa yang kau bicarakan? Hanya wanita yang bisa mengalami keguguran? Pangeran kami adalah pria. Pria keguguran, saya juga baru pertama kali melihatnya. Tetapi nadi ini sungguh merupakan tanda keguguran. Pangeran, apakah Anda merasa sakit parah di perut bagian bawah, sering mengalami kejang, dan tubuh terasa sangat lemas? Itu dia. Pangeran, saya akan meresepkan beberapa obat penenang janin untuk pengobatan. Pergi. Baik. Saya permisi. Pangeran, Anda, jangan-jangan Saya sarankan Anda berpikir baik-baik sebelum bicara. aku tidak akan mengatakannya lagi. Tapi seorang pria dewasa seperti Pangeran, bagaimana bisa menunjukkan gejala keguguran? Tunggu, Pangeran. Apakah Pangeran masih ingat tentang 5 tahun yang lalu? Apa yang dikatakan gadis suci Miao Jiang? Gadis suci Miao Jiang? Racun Ciwaifu ini adalah pusaka suci suku kami. Setelah berhubungan intim, racun ini akan terbagi. Mengikat nyawa Anda dengan nyawanya. Jika dia hidup, Anda hidup. Jika dia mati, Anda juga harus mati. Dulu dia gagal mendapatkan cinta Anda, lalu dia meracuni Pangeran, mencoba mengikat dirinya bersama Anda. Meskipun dia tidak berhasil melakukannya, tetapi racun itu tetap berada di dalam tubuh Anda. Situasi Anda saat ini memang sangat mirip dengan gejala setelah racun Ciweifu terbagi. Jika Anda berkata demikian, maka wanita yang mengambil keperjakaan saya malam itu sekarang sedang mengalami keguguran. Sepertinya memang begitu. Di dunia seluas ini, kemana saya harus mencari wanita yang sedang keguguran? Itu. Ada apa? Apakah liontin giok ini milikmu? Sepertinya aku punya liontin giok seperti ini. Liontin giok ini ditemukan oleh pelayan istana. Aku berpikir, mungkin ini milikmu, jadi aku bertanya kepadamu. Jika wanita malam itu adalah Suji, bukankah itu berarti anak dalam kandungannya? Seberapa besar Baginda Raja menyayangiku? Kalian semua seharusnya sudah pernah mendengarnya, bukan? Ada 3.000 selir di istana, tetapi Baginda Raja hanya mencintaiku seorang. Meskipun Baginda Raja sedang sakit, bukan berarti Baginda tidak bisa memiliki keturunan. Jadi, keturunan kerajaan ini saat melayani Baginda Raja, aku mengandungnya. Jadi, 1 bulan itu juga normal. Belum tentu. Bagaimanapun juga, untuk mencegah terjadinya masalah di masa depan, lebih baik jangan biarkan dia tahu tentang hubungannya dengan pangeran.
Paduka Pangeran, Mamali menolak untuk mengaku. Semua hukuman yang bisa kami gunakan sudah kami terapkan, tetapi dia tidak mau mengatakan sepatah kata pun. Orang tua ini mulutnya keras sekali ya. Meskipun Mamali tidak mengaku, lalu apa yang bisa dilakukan? Bukankah bahan peledak itu dan bukti-bukti yang ada di depan makam kekaisaran tidak mungkin bisa terbang dan menghilang, bukan? Fu Feng, sekarang ada satu hal yang sangat penting yang perlu kamu urus. Cepat pergi ke depan makam kekaisaran, ya singkirkan bahan peledak itu, lalu kumpulkan kembali bukti-buktinya. Kita tunjukkan bukti itu di hadapan Ibu Suri, meskipun dia tidak bisa mundur dari jabatannya, para pejabat sipil dan militer juga akan kehilangan kepercayaan padanya. Pada saat itu kita akan sekalian mengurus urusan Pangeran Bupati, maka bunga teratai salju ini secara alami akan sampai ke tangannya. Baik, Pangeran, Putri Permaisuri, hamba pasti akan melaksanakan tugas ini dengan baik. Itu, Fu Feng ini, selain mulutnya yang kurang bisa diandalkan, pekerjaan lainnya masih bisa dipercaya. Benar. Ini, masalah ini juga cukup besar. Kita sebaiknya berhati-hati. Ya, Ya, benar. Di makam kekaisaran, belum ada kabar juga. Lapor Yang Mulia, belum ada. Bagaimana mungkin? Kalau dihitung, Raja Shang harusnya sudah tiba di makam kekaisaran. Yang Mulia Ibu Suri, gawat. Tergesa-gesa sekali. Sikap macam apa ini? Ratu sudah balik. Dia ditemani oleh Raja Shang. Yang Mulia Ibu Suri, hamba punya sesuatu yang ingin diajukan hari ini. Raja Shang, sampaikanlah tanpa ragu. Mohon lihat ini, Yang Mulia. Ini adalah bukti yang kami temukan di pintu masuk makam kekaisaran. Orang kepercayaan Yang Mulia, Mamali, berusaha memasang peledak di pintu masuk makam kekaisaran, berniat mencelakakan peti jenazah mendiang kaisar, serta hamba, dan juga Yang Mulia Ratu. Untuk tindakan pengkhianatan sebesar ini, hamba berharap Yang Mulia dapat memberikan penjelasan kepada kami. Ini pasti ada yang menjebak. Saya benar-benar tidak tahu menahu. Sampai saat ini Yang Mulia masih ingin mengelak. Mamali sudah kami tangkap. Buktinya sudah sangat jelas. Yang Mulia, jika masih mengelak, saya khawatir akan sulit mendapat dukungan publik. Apa ini benar terjadi? Ini, Ibu Suri bisa melakukan hal seperti itu? Yang Mulia Ibu Suri, tindakan Anda ini sungguh sangat tidak sopan, ya. Anda lihat, mendiang kaisar baru saja pergi, kaisar baru belum lahir. Demi kestabilan negara Dayan ini, hamba memohon Anda untuk turun tahta secara sukarela dan menikmati masa tua Anda. Kalian ini penghinaan terhadap atasan. Paduka, jika Paduka masih bersikeras, kami terpaksa mengambil tindakan tegas. Saat itu reputasi dan kedudukan Paduka semuanya akan hilang. Baiklah, hamba akan segera turun tahta. Tetapi kalian benar-benar harus berjanji kepada hamba. Perlakukan keluarga kekaisaran dengan sangat baik, dan lindungi negeri Dayan kita ini. Paduka jangan khawatir, kami pasti akan melakukan yang terbaik. Hehehehe. Hahaha. 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 Aduh, apa kamu yakin rencana ini akan berhasil? Tenang saja. Di pengadilan besok,
kita lakukan seperti ini. Pikirkan buktinya sudah terungkap di sini, apalagi yang bisa dia lakukan. Jika dia lari, kita kejar, dia tidak akan bisa lolos jabatan ini. Dia harus turun mau tidak mau. Sudahlah, jangan bermuram durja lagi. Pikirkan, di pengadilan besok, kita lemparkan bukti ini ke hadapan Ibu Suri, di depan semua pejabat, ungkapkan ambisinya yang jahat. Sekalian, kita bahas lagi, masalah pengangkatan wali raja. Bener, kan? Ayo, untuk kemenangan kita besok, bersulang. Bersulang. Mereka masih sempat makan hotpot, minum anggur, serta menyanyikan lagu-lagu kecil. Mereka belum meledak? Hebat juga mereka. Kenapa dia ada di sini? Titah Agung Ibu Suri, Ruiwang telah memenangkan banyak pertempuran, dengan gagah berani memerangi musuh di perbatasan dan menjaga kedamaian Dayan. Kini, Ibu Suri telah lanjut usia, kekuatan berkurang, sulit mengurus pemerintahan secara seorang diri, maka secara khusus Ruiwang diangkat sebagai Pangeran Bupati untuk mengurus semua masalah besar kenegaraan. Kekuasaan akan diserahkan kembali setelah keturunan kekaisaran lahir kepada kaisar di masa depan yang memerintah sendiri. Demikianlah titah. Hamba berterima kasih atas karunia besar Ibu Suri. Para pejabat terkasih, silakan kalian berdiri. Terima kasih, Pangeran Bupati. Ada apa ini? Ibu Suri, mengapa posisi Pangeran Bupati diberikan kepada Ruiwang? Apa maksud Ibu Suri sebenarnya? Aku juga tidak tahu apa yang direncanakan Ibu Suri ini. Mulai hari ini, saya akan mengelola pemerintahan. Demi kemakmuran dan kejayaan Dayan, saya akan mengeluarkan serangkaian kebijakan baru. Pertama, akan mengurangi jabatan pegawai yang berlebihan di berbagai daerah, menyingkirkan yang tidak kompeten untuk meringankan beban keuangan istana. Kedua, mendorong pertanian. Lahan pertanian yang baru dibuka akan dibebaskan dari pajak selama 3 tahun untuk memajukan perkembangan pertanian. Selain itu, memperkuat persiapan militer perbatasan, memperbesar ukuran tentara untuk mencegah invasi asing. Semoga raja kami hidup 1000 tahun. Kenapa ini tidak sesuai alur cerita? Lalu bagaimana dengan urusan makam kekaisaran itu? Apakah pantas menanyakan hal itu sekarang? Semua menteriku, cepat bangkitlah. Terima kasih, Ruiwang. Kalian semua tidak tahu, baru-baru ini Mamali telah melakukan kesalahan besar. Dia sengaja merencanakan membeli bahan peledak secara pribadi, berniat melakukan hal yang tidak sopan terhadap makam kekaisaran mendiang kaisar, melakukan kejahatan yang tak termaafkan. Saya sudah menyelidiki masalah ini dengan jelas. Untuk menegakkan hukum negara, Mamali telah dieksekusi di tempat. Kenapa dia bisa secepat itu? Dia mendahului kita dalam menangani Mamali, memutus petunjuk kita apa yang harus kita lakukan. Saya juga tidak tahu bagaimana dia melakukannya. Sidang istana baru akan diadakan 3 hari lagi. Ruiwang datang ke istana begitu saja. Mungkinkah perbatasan kembali darurat? Yang Mulia bawakan sesuatu yang jauh lebih menarik daripada laporan darurat perbatasan. Bunda Suri, silakan lihat. Di dalam kotak ini adalah benda yang paling Anda sayangi. Ini 12 surat rahasia yang beredar antara Mamali dan kantor persenjataan Barat Daya. Setiap surat memiliki cap pribadi Anda, Bunda Suri. Di pintu masuk makam kekaisaran, telah ditanam 37 peti bubuk mesiu. Cukup untuk meledakkan makam kaisar terdahulu. Menurut Anda sendiri, jika para pejabat sipil dan militer mengetahui hal ini,
Kurang ajar. Kapan hamba? Hamba tentu tahu, itu bukan perbuatan Anda, Bunda Suri. Mamali sudah menandatangani pengakuan bersalah. Dia mengatakan bahwa Raja Shang yang memerintahkannya. Pasukan elit hamba telah melewati gerbang Yanmen. 3 hari lagi, mereka akan mengepung ibu kota. Selama Bunda Suri mengeluarkan dekret itu, hamba jamin Anda bisa menikmati masa tua dengan damai di Istana Cining. Bahkan Mamali tidak kau ampuni. Itu adalah keberuntungannya. Menanggung aib untuk Bunda Suri lebih baik daripada harus menghadapi siksaan berat dari Raja Shang. Sidang istana 3 hari lagi, hamba menantikan kabar baik dari Bunda Suri. Oh ya, 37 peti bubuk mesiu itu. Hamba sudah perintahkan orang untuk memindahkannya ke ruang bawah tanah Istana Shangwang. Apakah kalian semua tahu, sebelum Mamali meninggal, apa yang dia katakan? Dia berkata bahwa semua ini adalah perintah dari Raja Shang. Bagaimana mungkin Raja Shang melakukan hal keji seperti itu? Mamali adalah orang kepercayaan Ibu Suri. Jika ini diperintahkan oleh Raja Shang, Rui Wang hanya dengan 1 lembar surat berdarah itu untuk menyimpulkan kejahatan. Aku takut. Rui Wang, kau menyebarkan fitnah keji. Ini adalah kesaksian yang ditulis Mamali menggunakan darah dari jantungnya sendiri. Dia berkata, Raja Shang berjanji akan menjadikannya nyonya pejabat dan menyuruhnya menanam peledak di mausoleum kekaisaran, bermaksud untuk membunuh kaisar terdahulu dan menjebak Ibu Suri. Ya Tuhan. Taktik Rui Wang ini benar-benar kejam. Bagaimana plot ini bisa berkembang sejauh ini? Plot ini, Mamaliku, nyonya pejabat. Kakak keempat. Taktik pura-pura berkorbanmu ini sungguh hebat. Kau rela menempatkan dirimu dalam bahaya hanya untuk menguatkan tuduhan terhadap Ibu Suri. Mana buktinya? Hanya dengan 1 lembar surat berdarah? Kau ingin menghukumku? Ini ditemukan dari kantong parfum pribadi Mamali. Rencana aksi yang ditulis tangan oleh kakak keempat. Kakak keempat, menurutmu stempel ini, apakah asli atau palsu? Double kill. Siapa yang berani menyentuhku? Kakak keempat, lihatlah keluar aula. Siapa yang berani menyentuh pangeran? Ibu Suri, lihatlah ini. Kalian sangat lancang sekali. Aku belum mati. Aku berpikir, Mamali, dosanya tak terampuni, pantas dihukum mati. Syukurlah, makam kaisar sebelumnya berada dalam keadaan aman. Ratu dan putra mahkota di dalam perutnya, aman. Pasti karena roh kaisar sebelumnya melindungi Dayan kita. Tapi Ibu Suri, pemberontakan Raja Shang, bukti-buktinya sudah sangat jelas. Pangeran Bupati hanya berdasarkan pengakuan sepihak Mamali, lalu menghukum Raja Shang. Bukankah ini tidak adil? Apakah Ratu juga ingin menentang perintah dari kekaisaran? Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini, para menteri yang kucintai? Hamba berpikir, karena masalah yang kita hadapi ini sangat besar, kita tidak boleh hanya mendengarkan pengakuan dari pihak sepihak. Raja Shang memiliki jasa besar. Mohon Pangeran Rui berpikir ulang. Para menteri menyarankan agar masalah ini perlu diserahkan kepada wali kota Shuntian untuk diselidiki dengan teliti agar tidak melukai fondasi Dayan. Benar. Lapor. Mohon izin untuk melapor. Laporan darurat ratusan kilometer telah tiba.
Apa terjadi wabah penyakit mendadak di Jiangxia? Jumlah korban meninggal melebihi setengahnya. Terjadi wabah penyakit. Terjadi wabah penyakit. Semuanya, aku baru saja menerima laporan militer darurat ratusan kilometer. Di wilayah Raja Shang, telah merebak wabah penyakit yang sangat mematikan. Dalam waktu 3 hari saja, sudah meninggal 3.000 orang. Kenapa bisa begini? Penyakit ini menyebar dengan sangat cepat. Paling cepat dalam 3 hari, paling lambat dalam 7 hari pasti akan meninggal. Rui Wang, bolehkah hamba bertanya, apa ada cara yang bisa dilakukan untuk menangani penyakit ini? Ini adalah surat permintaan bantuan yang dikirim langsung dari wilayah Raja Shang. Karena Raja Shang menutup wilayahnya, menyebabkan epidemi ini menjadi tak terkendali. Raja Shang menyegel wilayahnya, menyebabkan epidemi lepas kendali. Rui Wang, wilayah kekuasaanku jelas aman dan damai. Kaulah yang melaporkan informasi militer palsu. Ini adalah peta persebaran infeksi di wilayah Raja Shang yang digambar oleh orang kepercayaanku. Lihat jalur penyebarannya. Jelas dimulai dari Istana Shangwang. Kakak keempat, aku memberimu kesempatan untuk menebus kesalahanmu. Mulai hari ini, kau harus pergi ke Jiangxia untuk melawan epidemi dengan status bersalah saat ini. Jika kau bisa mengendalikan wabah epidemi ini, aku akan melupakan semua kesalahanmu yang sebelumnya. Kakak keempat, kau bilang ini bencana alam atau bencana ulah manusia? Ya? Bukankah kita adalah para penjelajah waktu? Mengapa kita bisa berakhir seperti ini? Benar. Bukankah kita tahu akhir ceritanya? Kenapa bisa berakhir seperti ini? Benar, bukankah kau tahu akhir ceritanya? Lalu mengapa akhirnya menjadi seperti ini? Benar. Namun, akhir kita diledakkan oleh Ibu Suri di makam kerajaan. Bukan, yang kutanyakan adalah akhir dari keseluruhan buku. Itu tidak. Rui Wang menunjukkan bukti di depan Ibu Suri, kemudian memaksa Ibu Suri untuk turun takhta, dan dia terus menjadi kaisar. Tapi bukankah kita sudah mengubah akhir ceritanya? Bukankah kita mengirim Fu Feng untuk mengumpulkan bukti? Dan juga menangkap Mama Li? Benar. Aku ingat sekarang. Oh iya, aku ingat sekarang. Rui Wang, di buku aslinya, juga menemukan bukti-bukti ini. Hanya saja, pada saat itu, kita sudah mati. Mungkinkah ini terjadi? Dia tetap mengikuti alur cerita di buku aslinya dan menemukan bukti-bukti ini? Oh, itu artinya Rui Wang menyusul Fu Feng dan menemukan Mama Li. Kemudian melakukan interogasi yang keras dan mendapatkan bukti. Lalu, dalam perjalanan kita kembali, mereka juga bergegas cepat menemui Ibu Suri terlebih dahulu. Dan bukti-bukti ini dilemparkan ke wajah Ibu Suri, memaksa Ibu Suri untuk segera turun takhta. Ibu Suri tidak punya pilihan. Jadi, dia hanya bisa menyerahkan posisi Adipati Wali kepadanya. Rui Wang menjadi Adipati Wali. Dia melancarkan tuduhan-tuduhan palsu kepadaku. Melakukan serangan 3 kali yang berturut-turut. Jadi, dia menimpakan semua kesalahan Mama Li ke dirimu. Dia bahkan memalsukan segelmu, membuat para pejabat di seluruh istana terkejut. Terakhir, dia menggunakan wabah penyakit sebagai kartu as. Dia bahkan bilang aku ingin menganugerahi Mama Li gelar Nyonya Bangsawan. Dia memberimu gelar kehormatan. Maaf, itu bukan poin utamanya. Jadi, setelah semua serangan 3 kali berturut-turut ini, kau tamat ya. Tidak peduli sebelumnya berapa banyak jasa atau prestasi yang kau miliki, semuanya sia-sia gitu. Sebelum kau punya bukti, kau seperti lumpur kuning yang jatuh ke celana, sulit membersihkannya. Rui Wang ini terlalu pintar ya.
Astaga, mungkinkah Ruiwang juga seorang penjelajah waktu? Mungkinkah dia juga seorang penjelajah waktu? Dia juga penjelajah waktu. Benar. Coba pikirkan. Meskipun Shuyan adalah penjelajah waktu dalam buku itu. Tapi dia semua berjalan sesuai alur cerita buku itu kan. Jika kita tidak ikut campur dalam hal-hal ini, dia masih akan berjalan sesuai dengan alur cerita aslinya kan. Tapi sekarang kita telah mengacaukan rencana Ruiwang. Dia bahkan tahu semua rencana kita berdua. Dia benar-benar mempermainkan kita berdua sepenuhnya. Dalam buku aslinya, Ruiwang ingin menyingkirkanku, lalu menyingkirkan Ibu Suri, kemudian naik tahta. Tapi sekarang kita sudah membuat situasi ini menjadi kacau. Lalu bagaimana dia bisa tahu rencana-rencana ini? Kalau begitu hanya ada dua kemungkinan. Entah dia adalah penjelajah waktu dan memiliki level yang jauh lebih tinggi dari kita, atau dia botak. Ruiwang punya rambut kan? Saking cerdasnya sampai botak ya. Sungguh garing. Lapor, Yang Mulia, sungguh gawat. Bawahanmu sudah menyelidiki, memang terjadi wabah di wilayah kita, orang yang sakit pada awalnya, mengalami demam, batuk, kelelahan seluruh tubuh, seolah semua tenaganya terkuras habis. Dan setelah itu, akan sulit bernapas, dada ini seolah tertindih batu raksasa seberat 1000 kati, yang lebih parah, juga akan mengalami indera penciuman, indera perasa, berkurang bahkan hilang. Yang Mulia, menurut Anda apa yang harus kita lakukan? Gejala ini kenapa terasa sangat akrab? COVID. Gawat. COVID-19, benda apa itu? Itu adalah epidemi yang jauh lebih serius daripada SARS di masa lalu. Sebuah wabah penyakit, daya sebarnya sangat kuat. Pelancong waktu, Shuyan, wabah penyakit itu pasti ada hubungannya di antara semua ini. Sebenarnya apa yang ingin mereka lakukan? Yang Mulia Raja, meskipun Shang Buchen dan Suji sangat pintar, mereka tidak akan pernah menyangka kita menggunakan taktik ini. Kau benar-benar membawa berkah bagiku. Bagaimana kau tahu cara ini akan berhasil? Mengabdi kepada Yang Mulia Raja adalah tugas hamba. Dari mana kau mendapatkan semua benda ini? Yang Mulia Raja, apakah Anda masih meragukan hamba? Apakah itu bisa dikendalikan? Yang Mulia Raja, dengan senjata berbahaya ini, bahkan jika Shang Buchen tidak mati, dia pasti akan cacat. Pada saat itu, epidemi semacam ini tidak akan bisa ia kendalikan. Dia dan Suji pasti akan terinfeksi. Kecuali mereka memiliki penawar dari diriku. Jika tidak, mereka pasti akan mati. Mari kita lihat untuk kali ini. Apakah Shang Buchen mati atau tidak? Begitu dia mati, dunia ini akan menjadi milikku. Pada saat itu, aku akan naik tahta. Hamba akan menuruti semua pengaturan dari Yang Mulia Raja. Hamba hanya berharap dapat selalu mendampingi Yang Mulia Raja, berbagi kemakmuran dan kekayaan ini. Bagaimana ini bisa terjadi? Para penduduk ini sungguh menyedihkan. 5 tahun lalu saat aku melintasi waktu, wabah ini belum terjadi. Bagaimana bisa separah ini? Saat festival musim semi itu, seluruh kota seolah-olah tombol jeda ditekan. Seluruh kota ditutup jalannya, seluruh desa ditutup jalannya. Semua orang terpaksa terkurung di rumah, tidak berani melangkah keluar. Lalu bagaimana? Saat itu, seluruh rumah sakit dipenuhi pasien yang membludak. Para dokter mengabaikan keselamatan diri mereka, berjuang di garis depan penanganan wabah. Namun, masih banyak dokter.
yang meninggal karena terinfeksi. Selama 3 tahun itu, ekonomi sangat terpukul. Semua orang terkurung di rumah, tidak bisa bekerja dan hidup normal. Bahkan membeli sayuran harus mengandalkan distribusi terpusat komunitas. Setiap hari memang harus dijalani dengan penuh kehati-hatian. Begitu mendengar seseorang batuk, hati akan terasa sangat cemas. Begitu gejala batuk muncul, langsung diikuti demam tinggi yang tidak turun, nyeri punggung dan pinggang, sesak napas, dan jantung berdebar sangat kencang. Banyak orang dengan daya tahan tubuh yang lemah tidak bisa melewatinya. Lalu, bagaimana wabah ini diselesaikan? Itu berkat negara yang kuat, berkat seluruh negeri bekerja sama dengan sungguh-sungguh untuk melawan wabah, kita juga bisa melakukannya sekarang. Kita akan mengumpulkan orang-orang yang sakit dan menempatkan mereka di satu lokasi untuk perawatan terpusat. Mereka yang belum menunjukkan gejala segera diisolasi untuk observasi. Ini mencegah penyebaran wabah lebih lanjut. Pada saat yang sama, kita mengerahkan semua dokter di seluruh negeri yang mampu dan berpengalaman untuk bersama-sama meneliti rencana pengobatan. Kita pasti bisa menemukan cara untuk mengatasi wabah ini. Fu Feng, beritahu pejabat di berbagai daerah agar bekerja sama sepenuhnya, memisahkan yang terinfeksi dan yang tidak terinfeksi. Juga, pasang papan pengumuman besar di mana-mana, memanggil para cendekiawan di seluruh negeri untuk membahas bersama strategi penyelamatan tersebut. Baik. Kita tidak bisa membiarkan rakyat ini menderita sia-sia. Kau atur dulu bantuan penyelamatan. Aku akan mencari Rui Wang. Loh, bukankah ini Ratu Su? Tiba-tiba kakak datang berkunjung, ada urusan apa? Di mana Rui Wang? Pangeran Bupati sedang sibuk sekali, dia lagi mengurus urusan internal sekarang. Kau ini selir mendiang kaisar? Kenapa tidak tinggal dengan tenang di istana belakang, malah datang ke istana Pangeran Rui? Aneh sekali kakak bicara begitu. Siapa yang berkuasa dialah yang menang. Kemana aku mau pergi? Masih harus diatur oleh kakak. Sudahlah, aku tidak akan bertele-tele lagi denganmu. Aku datang ke sini hanya untuk menanyakan satu hal, virus penyakit COVID, apakah kau yang membawanya? Penyakit COVID apa? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Jangan berpura-pura. Aku tanya padamu, virus penyakit COVID, apakah kau yang membawanya? Kau ini siapa sebenarnya? Bagaimana kau bisa tahu tentang penyakit COVID? Ternyata kamu, ya, siapa aku, itu tidak penting. Sekarang, segera serahkan vaksin, itu... Baguslah. Aku benar-benar tidak menyangka kamu juga penjelajah waktu. Tak kusangka di zaman kuno ini, masih bisa bertemu orang yang ku kenal. Ini bukan saatnya untuk membahas itu. Cepat serahkan vaksinnya, menyelamatkan nyawa itu adalah hal yang penting. Menyelamatkan nyawa, katamu? Mereka semua adalah manusia. Lalu bagaimana denganku ini? Kamu tahu seberapa banyak penderitaan yang telah kurasakan. Kamu tahu ketika aku baru saja berpindah ke masa ini, bagaimana mereka memperlakukanku, mereka memukulku, memakiku, menghinaku. Kehidupanku, sehari-hari, bahkan lebih rendah dari binatang. Setiap hari aku hidup dalam ketakutan. Cemas jika sedikit saja salah langkah, akan diseret keluar dan dipenggal. Aku bersusah payah mencapai posisiku sekarang ini. Tapi siapa yang pernah mengasihaniku? Jadi, kamu membiarkan rakyat menggunakan nyawa mereka sendiri untuk memenuhi keinginan egoismu itu? Bukan mereka yang menyakitimu. Sekarang serahkan vaksin itu, aku akan melupakan semua yang sudah terjadi. Mudah sekali kamu bicara. Jika tidak menjatuhkanmu dan Raja Shang, apakah kamu pikir aku bisa tenang? Hanya dengan menjatuhkan kalian, aku di masa depan baru bisa menjadi ratu yang berkuasa. Pada saat itu, apakah aku masih perlu kamu katakan untuk melupakan yang sudah terjadi? Bahkan jika kamu menjadi ratu, posisi yang kamu dapatkan dengan menginjak mayat, apakah kamu merasa tenang? Penduduk seluruh kota menggunakan nyawa mereka untuk menutupi masa lalumu.
kita jelas-jelas berasal dari era yang sama. Mengapa kamu melakukan ini? Di mana sisi kemanusiaanmu? Di mana hati nuranimu? Hati nurani. Pernahkah kamu mengalami penderitaanku? Jika kamu belum pernah mengalaminya, jangan berlagak suci menceramahiku di sini. Sungguh tidak masuk akal. Cepat serahkan vaksinnya. Aku katakan sekali lagi, berbaliklah. Sekarang masih ada waktu. Aku beritahu kamu, sudah terlambat. Kamu tidak. Kita benar-benar tidak boleh menyerah mencari vaksin. Karena dari sisi Shuyan ini, kita tidak bisa menembus, maka kita hanya bisa mulai dari Rui Wang. Dia adalah orang kunci dalam konspirasi ini. Mungkin kita bisa menemukan titik balik darinya. Apakah kamu melihat ibuku? Hanya ini yang ditemukan? Bagus. Ingat, kita harus bergegas merawat pasien yang sakit dengan aman. Jangan sampai wabah menyebar lagi. Yang mulia. Itu Pangeran Bupati. Pangeran Bupati. Akhirnya Anda kembali juga. Bukankah ini permaisuri Niang-Niang? Angin apa yang membawa Anda kemari? Pangeran Bupati, tahukah Anda betapa parahnya wabah ini sekarang? Jika tidak ada tingkat medis berteknologi tinggi, wabah ini akan menjadi parah hingga tidak terkendali. Berteknologi tinggi? Maksud saya keterampilan medis yang canggih. Kunjungan Niang-Niang kali ini? Apakah Anda ingin memberitahu saya? Wabah ini, kecepatan penyebarannya sangat cepat. Begitu meletus, sumber daya medis akan langka, ketertiban sosial akan kacau. Pada saat itu, seluruh negara akan penuh dengan banyak korban jiwa. Menurut perkataan Anda, memang tidak bisa dianggap remeh. Tentu saja. Membesar-besarkan masalah. Wabah ini jelas-jelas Shang Buchen di wilayah kekuasaan pangeran. Menyebabkan penyakit, kemudian menyembunyikannya dan tidak melaporkannya. Inilah yang menyebabkan wabah menyebar, terutama di sekitar Jiangxia, penuh dengan banyak korban jiwa. Bukankah ini kesalahannya? Sudah saatnya begini. Kenapa para pria ini masih memikirkan intrik kekuasaan? Tidak peduli dengan nasib rakyat? Baginda Ratu sangat gigih menghadapi wabah ini. Apakah Anda ingin memohon belas kasihan untuk Shang Buchen? Pangeran Bupati, wabah ini berhubungan dengan keselamatan seluruh rakyat di negeri ini, bukan alat Anda untuk menekan musuh politik. Saya telah berkecimpung di dunia politik selama bertahun-tahun. Wabah ini paling-paling hanya akan merebak di wilayah kerajaan bawahan. Saya sudah mengirim orang untuk menutup semua jalan masuk dan keluar, bahkan seekor lalat pun tidak bisa masuk. Shang Buchen tidak terkecuali. Anda membiarkan semua orang menunggu kematian di sana? Apakah saya ingin seperti ini? Saya hanya tidak ingin wabah itu menyebar ke tempat lain. Saya ini mementingkan kepentingan yang jauh lebih besar. Namun, Ratu sedang mengandung keturunan kerajaan. Itulah mengapa saya membiarkan Anda kembali ke istana. Sungguh Ratu Iblis yang tiada duanya. Wajah mungil ini sungguh segar. Sungguh tidak masuk akal. Anda sama sekali tidak tahu wabah ini akan menyebabkan berapa banyak rakyat yang kehilangan nyawa. Anda... Sudah. Silakan Baginda Ratu kembali. Saya masih punya urusan penting yang harus segera diselesaikan. Aku dengar Raja Shang sejak usia 6 tahun sudah cerdik. Kali ini lebih luar biasa lagi. Betul. Raja Shang
bisa berpuisi di usia 6 tahun, tapi Ruiwang kita ini saat usia 6 tahun, benar-benar masih canggung. Aku juga dengar, ibunya adalah hasil dari kaisar dan seorang pelayan, darahnya tidak murni. Mana bisa dibandingkan dengan mereka? Raja Shang. Itu benar sekali. Lihat. Kau harus baik-baik, Ibu. Tidak bisa menemanimu. Kedepannya, kau harus kuat. Ibu, ibu, jangan pergi, ibu. Jangan pergi. Ibu. Ibu. Kalian semua pantas mati. Semua penghinaan kalian padaku dan ibu. Aku ingat Ibu Suri dan Shang Buchen. Kalian pasti akan menerima balasan yang setimpal. Ibu, tenang saja. Mereka pasti akan mendapatkan akibat yang pantas. Kamu kenapa bisa separah ini? Kenapa kamu datang? Ini bukan urusanmu. Cepat kembali. Beberapa hari ini sudah semakin parah. Beberapa orang tua yang kondisi tubuhnya kurang baik, imunitasnya rendah, sudah meninggal. Kenapa aku tidak bisa menyelamatkan mereka? Kenapa bisa menjadi seperti ini? Kenapa? Tidak apa-apa. Bukan salahmu. Tidak apa-apa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apalagi yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan mereka? Jangan cemas. Cemas pun tidak ada gunanya. Kau lupa, kita ini pengelana waktu, meskipun kita bodoh ya, namun kita punya peradaban Huaxia yang berumur 5.000 tahun. Pasti ada jalannya, benar. Apapun yang terjadi, selama kita menghadapinya bersama, semuanya akan baik-baik saja. Aku sudah menemui Shuyan dan Ruiwang. Virus itu dibawa oleh Shuyan. Dia punya vaksin yang dapat menyelamatkan dari virus ini. Tetapi aku tidak bisa mengambilnya. Aku tahu ada cara untuk menyelamatkan orang-orang ini. Tapi mengapa aku tidak bisa melakukannya? Nyawa-nyawa yang dulu begitu bersemangat, kini tersiksa oleh penyakit, dan aku tidak dapat berbuat apa-apa. Apakah negara kita akan berakhir seperti ini saja? Saat ini situasinya telah memasuki. Ada apa denganmu? Ini cuma sedikit flu. Apakah kamu demam? Apa kamu merasa panas? Hidup ini menyedihkan.
Ayo, kita minum sedikit arak. Siapa yang punya selera minum sekarang? Kalau sedang suntuk, kita harus mencari hiburan. Minum sedikit agar stres hilang. Tenang saja, aku sudah menemukan seorang tabib ulung. Besok dia akan tiba. Kabarnya, dia berperan penting dalam upaya pencegahan wabah penyakit 6 tahun lalu. Jangan bercanda denganku. Benarkah? Aku bisa berbohong pada siapapun, tapi tidak padamu, kan? Dasar gadis bodoh, kamu, lihat dirimu, temperamenmu buruk sekali, tidak masuk akal, dan keras kepala. Siapa yang berani keras kepala? Ayo kita pergi minum sekarang. Ini, kita kan sedang dalam masa pandemi. Keadaannya sulit, jadi kita minum saja arak murahan ini, dan makan acar asin ini. Nah, kalau hubungan kita, seandainya sebelum kita pindah ke sini, setidaknya aku akan membukakan sebotol Romani Conti untukmu. Sekarang, bersulang, Aku mau minum Ace of Spades. sok-sokan, di kehidupan selanjutnya saja. Banyak maunya. Pedas. Syukuri saja apa yang ada. Ayo. Ada apa? Wajahku berjerawat ya? Apa kamu kenal Liontin Giok ini? Kakak, kamu sudah menanyakannya berkali-kali padaku. Bukankah sudah kubilang tempo hari? Sebenarnya ada masalah apa? Katakan saja. Malam itu apakah itu kamu? Itu. Ayo minum. Ini adalah minum yang terakhir kalinya. Kenapa? Cih, tubuhku ini mengandung. Aku sudah mengerti sekarang. Dulu karena itu bukan anakmu kau tidak peduli. Sekarang karena itu anakmu, kau melarangku minum? Bukan, aku. Minum sedikit saja tidak apa-apa. Berani-beraninya kau mengaturku. Kau anak nakal. Apa kau meremehkanku? Tidak, aku. Pingsan lagi. Kita di sini sendirian tanpa sanak saudara.
Kau harus menjaga dirimu baik-baik ya. Kalau aku... Cih. Mana mungkin aku menyerah? Mana jaketku? Sial, kena jebakan. Aku akan tidur sebentar saja. Aku hanya akan tidur sebentar saja. Aduh. Aduh. Berapa banyak yang kamu minum ini? Shang Buchen. Bangunlah, ayo bangun. Shang Buchen. Tidurnya nyenyak sekali, seperti babi. Shang Buchen, kamu kenapa? Kamu kenapa? Jangan menakutiku. Bangun. Kamu sudah sadar? Aku hanya mungkin terkena sedikit serangan. Bagaimana mungkin? Pergi. Pergi. Tolong cepat panggil orang. Ada apa dengan Yang Mulia? Banyak bicara, cari obat penawarnya. Cepat ambil. Cepat. Shang Buchen, aku... Shang Buchen, bangunlah, Shang Buchen. Pelan-pelan. Fu Feng, apakah tabib hebat yang dicari pangeran sudah tiba? Tabib hebat apa? Pangeran tidak memberitahuku. Ternyata kau membohongiku. Tidak ada tabib hebat sama sekali. Kau bilang ada tabib hebat hanya untuk menghiburku saja. Jadi, kau tahu kau telah diracun, maka kau menemaniku minum dengan begitu gembira. Kau tidak ingin aku mendekatimu, itu sebabnya kau tidak menciumku dan mendorongku menjauh. Karena kau memilih membawa penderitaan besar, menganggap nyawa manusia tak berharga, kalau begitu aku akan melawan kalian sampai akhir. Oh, ternyata Ratu datang berkunjung, sungguh tamu yang langka. Bagaimana? Bagaimana pengendalian wabah? Kenapa? Aku, Sang Ratu, telah datang. Bahkan aku tidak pantas untuk mendapatkan tempat duduk. Baik, Ratu membawa perut hamilnya. Memang sudah seharusnya dia duduk. Aku datang dari jauh, dari zona wabah lari ke Jingcheng, bahkan seteguk air pun belum kuminta. Kenapa? Pangeran bahkan tidak rela memberiku secangkir teh kepadaku. Mengingat dia adalah ratu, orang-orang sajikan teh.
Ratu, kudengar Raja Shang mengelola wabah di Jiangxia. Hasilnya tidak memuaskan sama sekali ya. Menyebabkan banyak rakyat kehilangan tempat tinggal. Jeritan terdengar di mana-mana, bahkan banyak jenazah berserakan di lapangan. Shuyan, apa yang kau lakukan sendiri? Kau masih berani membicarakannya? Ratu, jelas ini karena pengelolaan kalian yang buruk. Bagaimana bisa menyalahkanku? Aduh, rakyat di seluruh negeri menderita. Saya juga tidak ingin seperti ini. Tetapi semua ini karena Raja Shang. Dia selalu menunda penanganannya. Dia baru menanganinya setelah situasinya meluas dan memburuk. Apa yang bisa saya lakukan? Pangeran Bupati, wabah ini sudah tidak terkendali lagi. Ini tidak membawa manfaat sedikit pun baik bagi Anda, saya, maupun bagi negara, maupun bagi rakyat jelata di seluruh negeri. Rakyat hidup dalam penderitaan. Keluarga-keluarga hancur berantakan, namun Anda berdua demi keuntungan pribadi hanya berpangku tangan, bahkan memperkeruh suasana. Di mana hati nurani Anda? Apakah Anda pantas mendapatkan rakyat jelata di seluruh negeri ini? Rakyat jelata di seluruh negeri, gaya bicaramu seolah-olah kamu yang paling mulia. Baik. Ini adalah pilihan Anda sendiri. Ratu, kamu terlalu lancang. Dasar kau wanita, berani-beraninya kau menyiramkan teh dari mulutmu ke arahku. Ini sungguh menjijikan. Shuyan, apa kamu benar-benar tidak tahu betapa kuatnya penyebaran wabah ini? Penyakit ini dapat menular melalui udara, air liur, dan menyebar dengan cepat. Jadi hari ini, selama ada satu orang di ruangan ini yang terinfeksi virus, maka semua orang di ruangan ini tidak akan bisa lari. Virus ini akan menyerang tubuh kalian perlahan, sedikit demi sedikit sampai kalian semua mati. Maksudmu, teh yang kau siramkan tadi mengandung virus corona? Benar. Kenapa sekarang baru tahu rasa takut? Bukankah kalian selama ini sangat sombong? Karena kalian sudah bertindak sejauh ini, ingin menggunakan wabah ini untuk melenyapkan Raja Shang, maka aku akan membuat kalian juga merasakan rasanya terinfeksi virus. Shuyan, sekarang kamu tahu seberapa seriusnya wabah ini, bukan? Shuyan, sekarang kau tahu betapa seriusnya epidemi ini. Nak, jangan takut. Setelah itu, gadis Miao Jiang sering merawatku. Suatu hari gadis Miao Jiang tiba-tiba sakit parah. Ia memanggilku ke sisi ranjangnya. Nak, jika suatu hari kau bertemu lawan yang kuat, lepaskan benda ini. Ini akan membawakanmu 1.000.000 pasukan. Aku melakukannya untuk melawan Raja Shang. Baru aku mengeluarkan benda ini. Aku tadinya mengira, dalam sekejap aku bisa melenyapkan semua kekuatannya. Tapi aku tidak menyangka, penduduk wilayah ini terinfeksi semua. Sekarang aku juga tidak punya jalan keluar. Apa katamu? Dasar wanita keji! Kau bilang kau sama sekali tidak punya penawar. Saya tidak. Katakan, virus itu diberikan oleh gadis dari Miao Jiang, tapi dia tidak memberimu penawar? Ya.
Jangan menangis ya. Sangat jelek kalau menangis. Ini pasti akan berlalu. Tidak apa-apa. Aku akan selalu ada. Aku beritahu kamu. Aku sudah berusaha. Sungguh, aku sudah berusaha. Jangan Shang Buchen. Shang Buchen. Shang Buchen. Kamu sudah berjanji loh, akan menemaniku sampai akhir. Shang Buchen. Dasar wanita hina. Kau pelakunya. Kau yang celakakan. Karma. Semua ini adalah balasan yang sangat setimpal. Kau bilang kau akan menemaniku. Wabah ini datang bagaikan bencana besar, menyapu dan melanda, membawa musibah ke seluruh pelosok negeri. Ruiwang, Suyan, Ibu Suri, orang-orang yang menghalalkan segala cara demi kekuasaan ini, akhirnya menerima ganjaran yang layak mereka dapatkan. Musim panas tahun itu. Langit seolah-olah terbakar. Kekeringan besar melanda. Suhu mencapai lebih dari 45 derajat. Tanah menjadi retak. Panen gagal. Seluruh dunia seolah-olah jatuh ke dalam keputusasaan. Namun, keajaiban terjadi secara tak terduga. Suhu tinggi yang terus berlangsung berhari-hari. Secara efektif mengendalikan penyakit COVID. Mereka yang selamat dari wabah, juga dalam pertumbuhan antibodi diri, tubuh mulai berangsur-angsur membaik. Gejala mereka perlahan menghilang, di wajah mereka, semangat hidup kembali terpancar. Semoga Yang Mulia hidup 1000 tahun, 1000 tahun, 10.000 kali 1000 tahun. Saya sudah tua. Saya serahkan sisanya padamu. Ibu Suri janganlah khawatir, anak Anda pasti akan memikirkan seluruh rakyat. Memerintah negara dengan rajin, serta menyebarkan kebijakan yang adil, tidak berani sedikit pun lalai. Pasti akan membuat rakyat hidup tenang dan bekerja dengan damai. Anak Anda juga akan menata kembali pemerintahan, menghukum dengan keras para pejabat yang korup, membersihkan istana, dan membuat negara ini makmur dan sejahtera. Ibu Suri, Ibu Suri. Ya ampun. Apakah aku barusan bermimpi? Wah,
Mimpi ini terasa sangat nyata ya. Ayo, 3, 2, 1, aksi. Cat, legit, mari perbaiki sedikit. Cepat perbaiki. Ayo semua departemen bergerak. Kau adalah Ratu Iblis, Suji. Jika kukatakan aku bukan, apakah kalian akan percaya? Benar? Aku adalah. Apa kau tahu aku sudah mencarimu selama 5 tahun penuh? Katakan, haruskah aku mencabik-cabikmu sampai berkeping-keping? Kau 5 tahun? Kau 5 tahun? Aku sudah mencarimu selama 50 tahun. Penuh!